Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sedulurku. Mohon maaf, akhir-akhir ini saya jarang upload ya, karena baru saja sakit. Oke, langsung saja untuk konten kali ini masih seperti yang kemarin, tentang lampu die maker, kiriman dari teman kita. Ini namanya Rara Kids, entah nama tokonya atau nama usahanya, dari Malang ini ya. Lampu die maker C70. Ini kondisinya baru dan baru saja dipasang, katanya langsung mati lur. Entah salah pemasangan ataupun kesalahan dari sistem kelistrikannya. Jadi lampu ini ada dua mode lur, bisa jarak dekat dan juga bisa jarak jauh. Biasanya untuk jenis lampu C70 sendiri hanya satu mode ya pada umumnya, tetapi kali ini ada dua mode. Dan bisa kita lihat ini sedikit ada dimodif lur, dipangkas ya pendinginnya, mungkin untuk menyesuaikan pada tempatnya. Oke, nggak usah pakai lama, langsung saja kita tes lur bagaimana kerusakannya. Sebelum kita bongkar, kita tes dulu. Kabel hitam ground, ini kabel kuningnya jarak jauhnya, dan kabel merahnya jarak dekat ini lur. Biasanya ada dua warna lur untuk C70 ini, ada warna putih dan warna kuning. Oke, nggak pakai lama lur, langsung aja kita persiapkan alatnya. Untuk alat masih seperti biasa lur, seperti ini. Ini yang sering saya gunakan ya, wajib ini ya, ini yang normal, yang satunya ini kemarin rusak lur. Oke, seperti ini. Dan juga wajib juga alat pencongkelnya lur. Oke, langsung aja kita bongkar lur. Ya, seperti ini lur yang sudah saya bongkar, sudah saya lepas dari pendingin. Untuk lensa dan baut-bautnya saya satukan di sini. Kita amankan dulu. Kita fokus ke papan PCB-nya. Bisa kita lihat di sini ada dua mode ya lur, jarak dekat dan jarak jauh ya ini. Ya, ini jarak dekat dan jarak jauh. Sebenarnya tulisannya ini adalah lampu kota dan juga lampu utama ya, tapi di sini secara fungsionalnya jarak dekat dan jarak jauh. Ini ada dua warna lampu, kuning dan putih. Secara fisik bisa kita lihat lur di sini. Untuk kerusakannya, IC-nya terbakar ya, biasa ini. Untuk jenis rangkaiannya hampir sama saja seperti die maker pada umumnya, hanya berbeda spesifikasi lur, nilai resistor, nilai kapasitor, dan nomor atau seri IC-nya yang membedakan. Untuk langkah yang pertama yang akan kita cek adalah bagian dioda dan juga IC ini lur. Kita cek, kemudian yang kiranya rusak langsung kita cabut. Untuk cara pengecekan kali ini saya akan gunakan avometer analog atau yang jarum lur. Kita akan cek satu persatu dioda, IC, dan juga kapasitornya. Dipastikan kabelnya terkonek dengan baik ya lur. Ini bisa gunakan skala 1K ataupun 10K lur, bisa saja. Tapi sering saya gunakan yang skala 1K untuk mengecek dioda short atau tidaknya, ataupun komponen yang lainnya. Jadi secara fungsional untuk avometer sebenarnya bisa saja gunakan yang analog maupun digital, tergantung selera kita ya. Oke lur, proses pengecekan saya skip saja. Saya kira teman-teman juga sudah paham. Untuk cara pengecekannya sudah sering saya bahas ya.
Jadi di sini yang saya cek ternyata yang rusak ada di bagian pertama ini IC tadi ya, kelihatan terbakar. Saya lepas pakai blower ini lur. Ini blower portable ya, murah lur. Usahakan gunakan alat yang sesuai ya lur, agar hasilnya juga bagus, tidak merusak jalur. Di sini sudah saya lepas semua. Untuk kondisi komponen yang lain seperti LED dan resistor yang lain masih aman. Oke, langsung saja ke langkah berikutnya, yaitu kita tes dengan power supply. Seperti biasa lur, jangan pakai tegangan 12 volt ya, gunakan 9 volt saja untuk mengetes apakah LED nya memang benar-benar masih bagus ataupun redup, atau ada beberapa yang mati lur. Kita pastikan ya. Caranya masih sama pada input dan output IC. Oke, untuk yang putih masih oke lur ini. Oh, ini terlihat yang kuning lebih terang lur. Untuk yang putih agak redup ya ini. Tuh kan, terlihat yang kuning lebih terang. Ini saya curiga ada di MOSFET ini lur, MOSFET-nya, MOSFET pembagi tegangan ya. Bisa kita lihat di sini ada dua MOSFET pembagi tegangan. Saya curiga ini MOSFET-nya lemah salah satu lur. Tapi sebelum kita mengoprek di bagian blok pembagi tegangan ini lur, kita fokus ke IC utama dulu lur. Ini ya, yang terbakar tadi kita ganti dulu IC dan diodanya. Untuk IC masih sama seperti yang sering saya pakai MOSFET 3 kaki seperti ini lur. Ini untuk yang kecil dan besar ya. Fungsinya sama, hanya kekuatannya yang berbeda lur. Untuk yang MOSFET utama saya gunakan yang ini, AOD 444, kekuatannya 12 ampere ya. Akan kita pasang di IC utama atau MOSFET utama. Seperti ini lur penampakannya ya. Bagi yang belum jelas seperti ini, belinya bisa eceran, bisa grosiran lur, banyak di toko online, silahkan cari saja. Secara mekanisme untuk fungsi IC MOSFET sendiri ini hampir sama lur semuanya, hanya saja kita menyesuaikan mana kaki gate, drain, dan source nya, atau kaki input dan outputnya. Tinggal kita bolak-balik, kita sesuaikan kakinya. Kalau terbalik nggak mau nyala nih lur. Kalau sampai terbalik masangnya nggak mau nyala, bisa jadi MOSFET-nya yang rusak lur. Ya, jadi perlu hati-hati. Seperti ini MOSFET-nya sering saya jelaskan, MOSFET 3 kaki. Ini yang original lur, karena juga ada yang KW ya. Oke lur, seperti ini yang sudah saya pasang. Untuk MOSFET dan dioda sudah aman terpasang ya, seperti ini. Kemudian yang tadi saya cek juga ini lur, yang saya curigai tadi MOSFET pembagi tegangan dekat dan jauhnya, ternyata salah satunya memang bermasalah. Dan juga ini permintaan dari yang punya, untuk warna cahaya suruh diganti katanya. Ini untuk cara dekatnya, yang tadinya pakai kuning sekarang pakai putih, dan sebaliknya untuk jarak jauh yang tadinya putih sekarang minta pakai yang kuning. Jadi nggak ngerubah banyak, tinggal kita membalikkan LED-nya. Untuk rangkaian yang digunakan ini jenisnya seri paralel ya.
Jadi harus kita ketahui, kita cek satu persatu jenis rangkaiannya apa, LED yang digunakan jenisnya apa, agar kita tidak kesusahan dalam menservisnya lur, atau memodifikasi suatu jalur ya. Oke, bisa kita lihat sekarang nyalanya normal. Langsung saja kita tes pakai 12 volt. Wih, mantap lur. Untuk jarak dekatnya nih ya, putih, dan jarak jauhnya kuning. Jadi nyalanya bergantian lur, tidak bersamaan ya. Oke, langsung saja kita pasang untuk mengetes bagaimana fokus cahayanya lur. Karena tanpa lensa kita tidak bisa memastikan apakah cahaya sudah benar-benar fokus atau belum. Kita pasang di batoknya. Oke, sudah terpasang lur. Saatnya pengetesan. Jarak dekatnya seperti ini. Saya balik juga kabelnya karena tadi agak pendek ya lur. Jadi saya balik. Untuk kabel kuning saya gunakan jarak pendek. Ini yang warna kuning jarak jauhnya lur, kabel merah ya. Saya balik juga. Mantap, jos gandos lur. Oke lur, mungkin cukup itu saja. Sudah jelas saya rasa ya. Untuk informasi servis langsung saja WA ada di deskripsi. Untuk tanya-tanya langsung juga bisa. Silahkan jangan sungkan untuk WA. Oke, mungkin cukup sekian lur dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang belum jelas silahkan tanya di kolom komentar ataupun bisa langsung WA. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.